Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan penceramah subuh kita pada pagi hari ini, yakni beliau Ustadz Alimun SAG, yang mana juga sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih dipertemukan Allah di masjid yang tercinta ini. Kemudian mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan melafadzkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita sering bersolawat kepada baginda Rasul, kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali kajian subuh kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi acara yang penuh berkah dan juga manfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya kajian subuh pada pagi hari ini yang akan dibimbing oleh Ustadz Alimun SAG. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya bagian dari jamaah Al-Muttaqin ini. Tahun 2003 sampai 2005 saya jamaah Al-Muttaqin. Ketika tinggal di Darussalam, di dekat Darussalam, Gang Mandiri ke belakang sana. Pernah ngontrak di tempatnya Bu Yustini Aziz. Belum ada Masjid Darussalam, masih musola. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan ini hari ke-12 Ramadan Bapak dan Ibu ya. Kita merasakan ada perubahan pada diri kita. Dari awal Ramadan sampai sekarang itu pasti atau seharusnya terjadi perubahan yang signifikan terhadap diri kita. Apa yang berubah? Begitu ikhlasnya kita dalam beribadah, begitu mudahnya kita dalam beramal, dan begitu takutnya kita dalam bermaksiat.
itu kita rasakan betul sejak masuknya bulan Ramadan. Kalau yang tidak merasakan, bahaya ini Pak. Kenapa? Idza jaa Ramadan, kata Rasulullah, ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidat asyayatin, dan syaitan itu dibelenggu. Bukti dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kondisi kita saat ini. Begitu kita mudahnya dalam beribadah ini, ikhlasnya kita dalam beramal, bagaimana kita berlomba-lomba untuk bersedekah dan sebagainya. Mungkin bapak-bapak dulu sebelum Ramadan ketika dikumandangkan azan masih pilih-pilih gitu, berangkat sekarang atau menjelang iqomat, kadang-kadang begitu. Tapi yang terjadi saat ini apa? Kadang-kadang belum azan bapak dan ibu sudah pada datang. Kenapa? Yang goda tidak ada, setan dibelenggu. Ketika kita mau maksiat, begitu beratnya kita untuk bermaksiat. Tapi ingat bapak dan ibu, kondisi ini hanya 1 bulan. Dibelenggunya setan itu cuma 1 bulan bapak dan ibu. Maka sangat rugi dan celaka bagi orang yang dipertemukan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah karena dia tidak mempedulikan Ramadan. Ramadan nggak ada pengaruh bagi dia. Sebagaimana sebuah hadis panjang yang sering kita dengarkan bapak dan ibu, ada doa, 3 doa yang dibacakan, dibacakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Salah satunya itu nanti yang kita ceritakan. Ketika Rasulullah naik ke mimbar, itu pada tangga pertama Rasulullah tahu-tahu bilang amin. Tangga kedua amin. Tangga ketiga lagi amin. Jadi penasaran sahabat itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat. Kami semua mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa sebenarnya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menceritakan, saat naik di tangga pertama tadi, ja'ani Jibril telah mendatangiku, faqala, dan Jibril mengatakan, apa yang dibilang Jibril? Syakiya abdun. Ini ada beberapa redaksi, saya baca yang salah satu ini. Syakiya abdun adraka Ramadan wang salakha minhu falam yughfarlah. Ada 3 Bapak dan Ibu, tapi saya cerita yang satu aja yang hubungannya dengan ini, Ramadan. Celaka seorang hamba yang Allah berikan kesempatan dia bertemu dengan Ramadan di saat yang lain tidak dipertemukan dengan Ramadan, dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Wang salakha minhu, dia tidak pedulikan Ramadan itu sampai akhir Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Seharusnya kita semua itu di akhir Ramadan itu kita mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah. Ini bulan maghfirah. Siapa yang bertobat Allah terima tobatnya, siapa yang mohon ampun Allah ampuni kesalahannya, dosanya, semua pahala dilipatkan. Tapi ini ada orang yang tidak mendapatkan ampunan hingga Ramadan melewatinya. Ini orang yang rugi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari maksimalkan berlomba-lomba kita di dalam Ramadan ini. Boleh kita bersaing Ustaz? Harus bersaing. Semua kita kepengen menjadi pemenang, ya kan? Ada yang nomor 200 saja lah, nggak apa-apa. Semua kita kepengen jadi pemenang di Ramadan ini. Saya kalah dengan Bapak itu dalam sedekah Ustaz. Kita sedekah kan tidak harus dengan harta, dengan tasbih bisa. Subhanallah. Bagi kita yang tidak punya harta, gimana kita bersedekah Bapak dan Ibu? Dalam zikir semua itu ada sedekah di sana. Jangan kalah dengan yang kaya. Yang kaya sudah bisa bersedekah dengan hartanya dan dia juga bisa berzikir. Masuk kita kalah dengan zikirnya yang kaya? Jangan mau kalah gitu. Yang kita yang nggak ada
harta, harus menang dalam zikir gitu. Kita ingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua, Bapak dan Ibu. Ingat, ternyata tidak semua orang itu dalam Ramadan ini semua amalnya itu diterima. Pahala puasanya diganjar puasanya diganjar atau dikasih pahala oleh Allah. Banyak dalam redaksi hadis juga. Salah satunya adalah kamil shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak dari orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dengan berbagai ragam redaksi hadis, salah satunya intinya sama. Banyak dia puasa dari pagi subuh terbit fajar kita mulai menahan tidak makan sampai maghrib, tapi nggak mendapatkan apa-apa. Habis pahala puasanya. Kenapa? Kebanyakan tidak bisa menjaga lisan. Kebanyakan tidak bisa menjaga lisan. Habis karena lisannya, pahala puasanya itu habis. Hanya mendapatkan menggugurkan kewajiban puasa aja. Oleh karena itu sekali lagi mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua, Bapak dan Ibu, jaga pahala puasa kita biar maksimal 100% tidak terkurangi. Jaga lisan kita. Falyakul khairon aw liyasmut. Keluar dari lisan kita yang baik. Kalau takut diam aja, tidak usah ngobrol. Karena dalam pepatah Arab itu man katsura kalamu katsura khata'uhu. Barang siapa yang kebanyakan ngomong kemana-mana, itu kemungkinan untuk salah itu besar. Maka hati-hati kita. Kalau tidak terlalu penting, jangan banyak ngobrol. Ya, yang tidak manfaat tidak perlu kita itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu ciri orang yang Islamnya bagus itu dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa saat ini pada puncak ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Seperti kita sampaikan tadi. Begitu kita dalam ketaatan, ketakwaan, keikhlasan dalam beramal itu sangat ikhlas sekali. Walaupun tidak dilihat orang, kita begitu ikhlas dalam menjalankan semua ibadah kita di Ramadan ini. Apakah betul-betul kita sudah pada ketaatan dan ketakwaan yang maksimal? Apakah kita sudah bisa dianggap orang yang bertakwa saat ini? Coba mari kita sampai suruh kan Pak ya? Sampai suruh. Tenang, kita nggak usah terburu-buru Bapak dan Ibu ya. Karena di sini nggak ada minumnya ini. Tenang kita biar nggak terburu. Ayo bersama-sama kita tadabburi surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam ampunan, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu, maghfirah Tuhanmu, dan kepada jannah. Al-jannah itu surga yang luasnya. Surga itu Bapak dan Ibu luasnya digambarkan dalam Al-Quran ini arduha as-samawati wal ard, antara langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Surga itu disediakan Allah untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk jamaah Masjid Al-Muttaqin. Amin. Kok pas sekali ini. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu jelaskan. Di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Siapa orang bertakwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, gitu kan? Ila akhir ayat. Yang di sini digambarkan siapa orang yang bertakwa, yang disediakan oleh Allah surga baginya. Kita lihat ayat berikutnya 134.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini Bapak dan Ibu kriteria atau ciri orang bertakwa pada ayat yang ada di sini. Di surat yang lain nanti ada. Kita akan tadabburi yang ada di Ali Imran 133 sampai 136. Ciri orang yang bertakwa itu yang pertama adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Ketika lapang nominalnya besar, ketika sempit nominalnya kecil, tidak apa-apa. Saya malu Ustadz kalau cuma 1.000. Lah Bapak punya berapa? Kadang-kadang 1.000 itu pun dompet terakhir. Ya 1.000 itu nggak apa-apa. Ngapain kita malu? Itu kalau dikalikan hari biasa bisa sampai berapa? 700 kan? Nah, itu hari biasa. Kalau Ramadan ya, dalam kondisi lapang maupun sempit usahakan kita berinfak. Nominalnya boleh berbeda-beda. Ya kalau hari biasa yang punya duit 100.000, lagi sempit nggak ada uang ya udah 10.000. Bagi yang punya duit itu, nggak punya duit itu masih 10.000 masih bisa. Tapi bagi kita yang biasa-biasa lapang 5.000, lagi sempit 500 rupiah masih ada, nggak laku sekarang, Masya Allah. Anak-anak kecil lah uang 500 Pak, nggak mau dia. 500 dapat apa? Padahal zaman kecil saya berangkat sekolah SD dikasih uang ibu itu 25 rupiah, bisa untuk bakwan 2 sama itu arem-arem kalau di Jawa dulu Pak, dapat arem 1 sama bakwan. Itu Bapak dan Ibu yang pertama ya. Yang kedua, al-kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Boleh kita marah Bapak dan Ibu? Ya sifat manusia itu kalau itu ya marah dia. Tapi dia mampu mengendalikan amarah. Kalau ada orang sedikit-sedikit ngamuk, kalau marah itu sampai kayak membabi buta, bukan ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu mampu mengendalikan amarah. Bahkan ketika dia boleh marah, dia tidak jadi marah, Pak. Orang yang sabar, bukan sedikit-sedikit marah. Kalau kita ada yang melakukan seperti itu, Bapak dan Ibu, sekarang kita, wah nanti kalau mau marah ingat, nanti saya nggak termasuk orang bertakwa kalau ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Ingat ayat ini, al-kadhiminal ghaidha, yang mampu mengendalikan amarah. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, yang mau dengan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Bapak dan Ibu, yang ini agak berat kayaknya. Banyak orang yang hebat dalam bersedekah, dia tidak pernah marah, sabar orangnya. Tapi ketika hatinya disakiti, mohon maaf Ustadz, kalau yang memaafkan ini Ustadz tidak bisa. Untuk yang satu ini mohon maaf Ustadz, nggak bisa ini Ustadz. Dia sudah berkali-kali menyakiti hati saya ya Ustadz. Tidak mungkin yang ini, tidak mungkin. Bahkan kesalahannya dicatat. Orang ini tanggal sekian pernah menyakiti hati saya. Anaknya lahir dibilang, nak itu bapak itu yang pernah menyakiti hati bapak. Suatu saat cucunya lahir dibilang, nah apa? Ya cucuku, bapak itu yang pernah menyakiti hati kakek. Atau ngapa lo kesalahan dicatat itu bapak? Berat ya memaafkan itu. Bapak dan Ibu, sebenarnya Al-Quran itu sebenarnya di Asy-Syura 40 itu gini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Sebenarnya yang pas itu Bapak dan Ibu, pembalasan bagi mereka yang berbuat buruk, ya dia dibalas dengan perbuatan yang sama, setimpal dengan dia berbuat. Kalau ada orang menyakiti hati kita, sakiti hati dia, kira-kira begitulah. Tapi ayat ini masih koma Bapak dan Ibu.
Faman afa wa aslaha, barang siapa yang mau memaafkan kesalahan orang yang barang siapa yang mau memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadanya, fa ajruhu 'ala Allah, dia akan mendapatkan paket pahala khusus dari Allah. Kenapa kita memilih yang dicatat tadi? Sedangkan guru-guru kita apa dibilang? Lupakan 2 hal, ingatlah 2 hal. Ini sering ini tadi. Apa yang harus diingatkan? 1, kesalahan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain lupakan, nggak usah dicatat. Ya Pak, Bu, kesalahan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain lupakan, nggak usah dicatat. Dan catatlah 2 hal, ingat 2 hal. Kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain itu ingat. Ustadz, kalau kesalahan orang lain kepada kita lupakan, oke lah. Tapi kalau kebaikan kita kepada orang lain, masa dilupakan juga Ustadz? Lupakan Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau kita hitung nanti kita merasa sudah banyak kebaikan itu. Alhamdulillah saya sudah pernah ini, diingat-ingat. Tidak usah. Malaikat itu sudah mencatatnya, Bu. Pak, tidak mungkin salah dia. Yang berinfak ini siapa? Apakah yang berinfak ini Pak Soekardi? Kemudian salah ditulis Pak Samsuri misalkan? Tentu tidak kan? Malaikat tahu ya siapa yang berinfak, nominalnya berapa, kemudian ikhlas dan tidaknya itu tahu dia. Ya Pak. Jadi tenang, kebaikan kita pada orang lain lupakan, tapi kebaikan orang lain kepada kita selalu diingat. Bapak dan Ibu, untuk masalah pemaaf ini kita memang harus kuatkan dengan beberapa dalil biar kita tidak mau setelah ini kita mencatat kesalahan orang lain. Maafkan semua. Yang pertama, ada sahabat, kita sering mendengar juga sahabat yang diceritakan oleh Rasulullah itu Abdullah bin Amr bin As itu meriwayatkan suatu saat ketika sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di masjid gitu, Rasulullah bilang sebentar lagi nanti ada ahli surga yang akan lewat gitu. Tidak lama setelah itu ada orang laki-laki datang masuk masjid, sholat, kemudian itu pergi. Suatu saat Rasulullah cerita begitu, akan ada datang penghuni surga sebentar lagi. Sampai 3 kali itu orangnya sama gitu. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As ini penasaran gitu, dengan berbagai alasan dia bersilaturahim kepada sahabat tadi. Sahabat yang tadi itu kurang dikenal loh, namanya juga kurang dikenal. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As ini datang silaturahim sebenarnya untuk menyelidiki amalnya apa ini kok dibilang ahli surga sama Rasulullah. 3 hari dia bermalam di situ dengan alasan biar bisa nginap. Nah, itu kan akhirnya diperbolehkan nginap di situ. Dan orang nginap di tempat kawan orang lain itu berapa? Paling lama Pak? 3 hari, jangan berlama-lama kita. Bertamu kepada tempat orang lain seminggu. Nah, itu kambing seekor itu Pak. 3 hari. Setelah 3 hari pergi dulu, balik lagi nggak apa-apa. 3 hari. Setelah 3 hari Bapak dan Ibu, sahabat Abdullah bin Amr bin As itu tidak menemukan ibadah yang istimewa pada sahabat yang dibilang ahli surga tadi. Tidak ada ditemukan. Sholat biasa, tidak ada lebih banyak yang mengalahkan dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain itu lebih banyak yang bagus. Tapi kok ini dibilang ahli surga? Penasaran akhirnya tanya ketika udah 3 hari sebelum pamitan, terus terang dia. Datangnya itu bukan karena ada masalah nginep ini, tapi memang kepengen tahu gitu. Kenapa Anda dibilang sebagai ahli surga oleh Rasulullah? Sedangkan saya nggak menemukan yang istimewa pada diri Anda. Kemudian cerita, apa istimewa? Ternyata sahabat ini setiap hari sebelum tidur, kalau nggak salah diceritakan itu,
Dia memastikan diri semua orang pernah menyakitinya dimaafkan kesalahannya. Dia tidak ada iri dengki kepada orang, ikhlas dia. Karena sifat maafnya ini Bapak dan Ibu, Rasulullah sebut dia sebagai penghuni surga, ahli surga. Kemudian saya kuatkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ini di hadis Muslim. Rasulullah bersabda apa? Ma naqasat shadaqatun mim malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ma naqasat shadaqatun, tidaklah sedekah itu mengurangi mim malin, mengurangi harta. Bapak dan Ibu, saya ulang lagi ya. Mana qasab shadaqatun mim malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta kita. Justru harta yang kita sedekahkan itu yang dilipatkan oleh Allah. Harta yang kita tidak sedekahkan utuh, enggak apa-apa. Makanya tidak ada orang yang miskin gara-gara bersedekah, enggak ada. Bahkan hartanya menjadi berkah dan Allah lipat gandakan gitu. Makanya hadisnya Rasulullah bilang mana qasat shadaqatun mim malin, tidak mengurangi harta orang sedekah itu. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan, dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba bi afwin, sebab dia mau memaafkan kesalahan saudaranya, illa izzan, kecuali Allah muliakan dia di dunia dan akhirat. Masih akan dicatat Bapak dan Ibu kesalahan orang lain tadi? Mau dicatat, hilangkan. Yang udah nyatat dicoret itu. Tidak ada lagi kesalahan orang lain yang kita catat. Walaupun kita ada orang menyakiti hati kita sakit, itu manusiawi Bapak dan Ibu. Manusiawi kita sakit hati ketika disakiti. Tapi setelah itu kita maafkan dia. Ya, jangan dicatat sekali lagi. Kenapa? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu ternyata apa? Allah muliakan dia. Tidak ditambah kecuali kemuliaan dunia dan akhirat, sebab dia apa? Sebab dia memaafkan kesalahan orang lain. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa itu yang afina anin nas, yang mampu, yang mau dan ikhlas untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sudah cukup Pak ya dalil tentang memaafkan kesalahan orang lain itu loh. Berarti kalau ada orang menyakiti hati kita, kita tidak boleh sakit hati Ustaz. Sakit hati itu muncul sendiri Pak, enggak disuruh ya sakit hati kita. Tapi setelah sakit hati kita, jangan diteruskan untuk itu. Nanti tambah pusing kita, bisa stres gara-gara mikir dia suka menyakiti hati kita. Udahlah lupakan aja dia gitu. Berat Bapak dan Ibu, berat, karena surga itu ya jalurnya seperti ini. Tapi nanti kita ada kemuliaan di sisi Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, ciri yang keempat ayat 135. Siapa orang yang bertakwa itu? Salah satu cirinya Bapak dan Ibu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu orang-orang yang ketika terjebak, terpeleset dia melakukan perbuatan keji, melakukan kemaksiatan kepada Allah, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, dzakarullah, dia akan ingat Allah. Ciri orang bertakwa Bapak dan Ibu, saat terjebak, kepleset dia dalam bermaksiat, itu akan cepat ingat Allah. Berarti kalau ada orang yang bermaksiat kok bisa berlama-lama tidak segera ingat Allah, berarti bukan orang yang bertakwa. Bapak Ibu tidak boleh marah, ini Allah yang bilang. Ustadz, saya kalau bermaksiat itu tidak lama Ustadz, cuma 1 jam, setelah itu ingat. Lama itu 1 jam, maksiat sudah 1 jam baru ingat Allah.
Ciri orang bertakwa Bapak dan Ibu, ini kata-katanya fa'alu itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya sudah terjadi. Bukan, orang yang bertakwa adalah yang ketika mau bermaksiat kepada Allah kemudian ingat Allah nggak jadi. Bukan Bu, ayat ini itu terjadi sudah. Nanti ayat berikut apa ayatnya? Sambungannya itu ada kata-kata gini, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang penting setelah dia terjadi melakukan itu, dia tidak mengulangi lagi. Kalau tidak terjadi, mana ada kata-kata mengulangi lagi itu? Berarti sudah terjadi dia bermaksiat. Berarti orang bertakwa itu ada maksiat juga, Ustaz. Sebenarnya dia itu nggak kepengen maksiat, Bu. Kita itu tidak ada yang kepengen maksiat, tapi ada musuh syaitan. Iblis laknatullah itu Bapak dan Ibu nggak rela kalau kita baik. Kita akan digoda terus. Termasuk yang dermawan digoda, Bu. Orang ahli ibadah itu digodanya. Misalkan yang dermawan, Pak, itu memang Bapak itu luar biasa itu. Jendela itu kalau nggak Bapak itu nggak ada jendelanya masjid Mutakin itu. Akhirnya cerita-cerita, alhamdulillah saya bisa membelikan jendela masjid. Akhirnya ada riya, hilang pahala kita. Ya begitu cara menggodanya setan itu. Ingat Bapak dan Ibu ya. Iblis laknatullah itu tidak rela kita berbuat baik. Maka suatu saat kita dipelesetkannya tadi. Tapi ciri khasnya orang yang bertakwa adalah ketika terpeleset dalam kemaksiatan itu cepat ingat Allah, kemudian dia apa? Kalau cepat ingat Allah setelah zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, menghentikan aktivitas kemaksiatannya itu karena ingat Allah, berhenti dia Bapak dan Ibu, kemudian mohon ampun kepada Allah. Apakah Allah akan ampuni? Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang akan mengampuni kita? Mohon ampun kita diampuni oleh Allah Bapak dan Ibu ya. Ampunan Allah itu lebih besar dari kemaksiatan hambanya. Sebesar apapun kemaksiatan hambanya, semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah kecuali satu Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa satu, yaitu dosa syirik. Kalau Allah sudah diduakan itu tidak ada ampun itu, Pak. Apakah orang yang musyrik itu percaya kepada Allah? Percaya. Menduakan itu kan Allah dulu dia itu. Setelah itu diduakan, berarti selain Allah ada yang lain yang dia itu. Dosa syirik tidak ada ampunan. Hati-hati. Jangan sampai kita berbuat syirik. Kalau pernah maka segera bertaubat. Untuk dosa-dosa yang lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Apakah dosa berzina? Iya. Dosa membunuh? Iya mungkin. Pokoknya selain dosa syirik, Allah memungkinkan untuk mengampuni. Tapi pada siapa? Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Dan kita yakin yang pernah berbuat dan kita bertaubat, yakin dosa kita diampuni oleh Allah. Bapak dan Ibu, yang terakhir tadi menunjukkan bahwa orang yang bertakwa pun kepeleset juga Bapak dan Ibu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pernah berbuat salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang salah, yang mereka bertaubat. Sekali lagi, ciri orang bertakwa yang keempat adalah ketika kepleset, ini baru masuk itu ya, yang seperti ini dulu Pak, pernah terjadi, langsung ada yang sholat. Justru haramnya sholat kan, sekarang ini Pak, haram sholat ini sampai kira-kira 10 atau 15 menit, baru boleh. Dulu itu ada yang langsung sholat. Di bel, maksudnya ini matahari sedang terbit, mau mulai terbit. Salah satu waktu haram untuk sholat adalah saat matahari terbit. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, sekali lagi sebelum kita akhiri kajian kita, nanti silakan ditadaburi sendiri di surat Al-Imran 133 sampai 136, bisa dibaca-baca untuk menguatkan diri kita. Kalau kita Bapak dan Ibu
ketika berbuat maksiat, kemudian Allah cepatkan, diingatkan kita pada Allah, kemudian kita hentikan kemaksiatan itu, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak kita ulangi lagi yang kita mohonkan ampun tadi, maka posisi kita masih termasuk orang yang bertakwa. Kebalikannya ketika kita bermaksiat tapi tidak cepat ingat Allah, bermaksiat dari jam 8 sampai jam 12, berapa jam itu maksiat bisa seperti ini. Tapi biasanya Bapak dan Ibu, bagi kita yang memang dicintai oleh Allah, salah satunya cirinya adalah Allah akan ingatkan Bapak dan Ibu. Saat kita maksiat itu Allah akan ingatkan kita. Setelah itu kita astagfirullahaladzim, ngapain saya tadi begitu ya. Nanti setelah itu ada dua hamba Allah yang berbeda. Satunya langsung berhenti, satunya waduh ini lagi enak ya maksiat ya, lanjut yang satunya. Satunya berhenti. Yang berhenti itulah yang hamba Allah yang bertakwa. Kita yang mana? Ya, kita lihat sendiri Bapak dan Ibu. Pokoknya kita kalau dicintai oleh Allah, cirinya adalah saat kita bermaksiat itu akan Allah ingatkan kita. Kira-kira kalau bahasa kita, Mas, ngapain kamu begitu? Astagfirullahaladzim. Tapi kan Allah tidak seperti itu bahasanya ya. Ini contoh kita. Maksiat sekarang itu Bapak dan Ibu tidak seperti dulu. Bahasa orang-orang dulu ketika saya kecil istilahnya jangan mendatangi maksiat. Dulu ya, itu jangan mendatangi maksiat. Sekarang maksiat yang datang ke kita Pak, dengan apa ini? Ya HP, Android dan sebagainya yang sekarang teknologi yang luar biasa itu, godaannya berbeda Pak dengan dulu. Orang dulu juga tidak bisa ini serta-merta, karena zaman kecil kita dulu tidak pernah mendatangi maksiat, terus anak-anak kita bilang, Bapak aja dulu nggak pernah mendatangi maksiat. Nah, gitu. Berbeda zamannya Pak. Anak-anak kita sekarang ini godaannya berbeda dengan zaman kita. Zaman kecil kita mau menonton TV aja harus jalan sekian kilo, itu pun hitam putih pula. Ya kan Pak? Payah kita dulu untuk mendatangi maksiat ya Pak. Sekarang itu datang ke dalam rumah-rumah buya, rumah-rumah ustadz didatangi juga itu. Ustadz dan buya kita yang para ahli apa ini ya, yang mengerti, yang bertakwa kepada Allah, walaupun didatangi kita bisa menghalanginya. Dengan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, maka kita akan menghentikan walaupun kita didatangi. Salah satu contoh Bapak dan Ibu, iklan-iklan di internet itu hendak kita datangkan itu Bapak dan Ibu, muncul sendiri dia, astagfirullahaladzim. Sering kita kan Pak ya, astagfirullahaladzim. Yang bahaya itu ketika datang, bagus ini kayaknya, ini yang harus itu. Kalau dia datang akan datang itu Pak, yang mensponsori internet itu memang itu ya, dan yang punya itu orang-orang yang memang tidak, yang non semua. Tapi kita manfaatkan yang baiknya dan kita hindari yang tidak baik. Sekali lagi, Allah akan mencintai kita dengan salah satu cirinya adalah saat kita kejebak dalam kemaksiatan, Allah akan ingatkan kita dan hentikan Bapak dan Ibu. Setelah itu mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, godaan sekarang kok seperti ini ya Allah, dulu waktu saya kecil kok nggak seperti ini ya Allah gitu. TV aja nggak ada, harus ke rumah tetangga. Sekarang semua anak sudah megang HP semua ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kita gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Silakan kita perbanyak bergaul dengan orang-orang solih dan solihah Bu ya. Bapak Ibu, perbanyak saudara, perbanyak teman yang solih dan solihah. Nanti ketika kita salah itu akan ada yang ingatkan Pak. Sodiquka man sodakoka laman sodakoka, dalam pepatah Arab begitu.
Temanmu itu adalah mereka yang mau membenarkan kamu saat kamu salah. Bukan mereka yang membenar-benarkan kamu padahal kamu salah. Beda Pak ya? Beda Bu. Teman kita yang kita ambil itu adalah mereka yang mau membenarkan kita, mengingatkan kita saat kita salah. Bukan mereka yang membenar-benarkan kita, membela kita padahal kita salah. Kita sudah diingatkan, berarti sudah waktunya berhenti. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, bukan bermaksud kami menggurui, tapi sebagai rasa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita akan rugi kalau tidak watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan sabar. Modal sabar itu penting. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini kajian yang diberkahi dan diridhai oleh Allah. Kita terus jaga ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, dan Ramadan melewati kita, masuk ke bulan Syawal, kita sudah punya modal untuk menghadapi 11 bulan setelah Ramadan nanti. Kita bertemu Ramadan tahun depan insya Allah, kalau memang Allah takdirkan kita masih bertemu dalam kondisi siap untuk belajar lagi dengan Ramadan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.